Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita ketemu lagi untuk kali ini adalah kita akan bahas nih soal apa nih? Soal ASPD ya, soal ASPD utama tahun lalu, tahun 2024 DIY atau khususnya ya. Dan saya juga belum lihat banyak soalnya. Nanti kita cek ya, kita lihat coba bahas soalnya 4 atau 3 nomor per video. Jadi nanti adik-adik bisa bisa lebih fokus ya. Kalau dipotong kecil-kecil ya, kalau langsung 40 soal nanti ngantuk ya. Jadi kita langsung saja bahas dari nomor satu. Nomor satu ini apa? Pertandingan sepak bola. Ini soal skor ya biasanya ya. A, B, C, D, E, F timnya. Kemudian setiap peserta bertemu dengan peserta lainnya. Kemudian di sini kalau ada aturannya, kalau menang dapat 3, kalau seri dapat 1, kalau kalah 0 ya. Seperti biasa. Kemudian di sini juga ada skornya. Dan paling penting ada harus bisa baca nih skornya. Misalkan yang A ini melawan B, berarti di sini ya skornya di sini. Siapa yang 3, siapa yang 2? Yang 3 adalah yang A, yang 2 adalah yang B. Jadi yang kiri itu ada yang kiri itu berarti untuk yang kiri, yang kanan untuk yang atas seperti itu. Misalkan lagi yang F 21. Nah, siapa yang 2 itu yang F, yang satu yang C. Nah, jadi yang kiri untuk yang kiri, yang kanan untuk yang atas. Nah, kemudian kita lihat di sini yang ditanyakan apa? Yang ditanya adalah poin akhir kesebelasan C. Berarti kita khusus yang C ya, kita hitung menang berapa kali, seri berapa kali, kalah berapa kali. Yuk kita hitung yang menang berapa, yang seri berapa, yang kalah berapa. Oke ya. Oke, yang C berarti yang ini aja ya. C 21 dia menang. Oke, kita hitung dulu yang menang dulu ya. Ini menang 2, kemudian menang lagi mana? Ya ini menang ya lawan D kan? Salah, kalah ya. C menang berapa kali? Ini menang. Ya yang ingat yang kanan tuh punya yang atas ya. Oke. Ya ini menang nih. Nah, dia menang ya. Yang 2 C sama B dia yang C menang nih 2, yang B 1. Berarti C menang ya. Nah lagi ya, ini 1, 2, ini kalah, dia menang. Oke, berarti menang 3 kali. Kemudian yang seri berapa kali di sini? 1, 2, yang seri 2 kali. Yang kalah berarti sisanya ya, 1, 2, ini kalah, 3, kemudian ini juga kalah, kemudian 4. Ya, 1, 2, 3, enggak, 1, ini kalah, sudah 3 kalah, kemudian ini juga kalah, 4, berarti ada 5 atau 6 ya, coba ya. Ini total pertandingan ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kalau di total 10 ya. 3, 2, 5, 5. Udah, betul ya. Berarti sudah 10 pertandingan. Dia menang 3, seri 2, kalah 5. Ya udah kita tinggal yang menang berarti kita kalikan 3, yang seri kita kalikan 1, alias alias tetap ya. Yang kalah 0. Berarti kali 0, kalau 5 kali 0 kan 0. Berarti kita coret saja. Berarti ini 9, ini 2, kita tambahkan berarti 11. Oke, mudah ya. Nomor 2, sawah surjan milik ayah. Sawah surjan milik ayah. Istilah sawah surjan mengacu morfologi dari lahan sawah yang jika dilihat dari atas tampak bergaris-garis seperti baju surjan yang biasa dipakai orang Jawa tempo dulu. Garis-garis tersebut berbentuk dari alur-alur tinggi dan rendah. Alur yang rendah atau bagian bawah yang bersifat akuatik ditanami padi, sedangkan bagian alur yang tinggi bersifat kering ditanami palawija. Nah, ini gimana yang ditanya ini? Ini ada keterangan pembagian lahan sawahnya, jadi dibagi-bagi ya satu petak ini buat satu sawah ini buat beberapa petak. Ada taman padi, cabai, tomat. Ini bagian-bagiannya seperti ada persen, ada desimal, ada pecahan biasa. Sistem ini merupakan bentuk adaptasi masyarakat petani di Kulon Progo dan berdasarkan ketentuan agama maka luas daerah tanaman kubis. Jadi yang ditanya hanya yang kubis. Yang kubis ini ya berarti ya. Nah ini berarti yang kubis kan sisanya ya. Di sini kan 45% untuk padi, cabai 0,25, tomat 1/5. Nah ini banyak cara. Tapi yang paling mudah ya kita jadikan persen semua. Nah, jadikan persen semua ya lebih mudah ya. Karena kan kalau penuh itu 100%.
Jadi nanti kalau dijumlah semuanya harus 100% kan. Nah, misalkan padi ini sudah 45%. Nah, tanaman cabai 0,25. 0,25 itu jadikan persen sama dengan berapa sih? 0,25 kan sama dengan 25 per 100 kan. Berarti sama dengan 25%. Persen kan hanya per 100. Nah, seperlima bagian sama dengan berapa persen? Ya, berarti kita jadikan per 100 juga. Nah, kita jadikan per 100 juga. Sebenarnya mudah ini 20%, tapi gimana caranya jadikan seperlima jadi 20% ya? Kok bisa ya? Supaya 100 ini kalau kita kalikan 20, ini supaya 100 kita kalikan 20 gitu kan. Berarti ini 20 per 100 alias 20%. Nah, jadi kita udah dapat 25, 20, 45 kan. Nah, 45 ya, kemudian ini 25, kemudian 20. Ini kalau kita jumlahkan, 55 ini 0, kemudian ini 522 berarti 90, berarti sisanya itu tanaman kobis. Berarti yang kobis itu sama dengan 100 dikurangi 90 kan, berapa? 10%. Nah, 10% dari berapa? Dari luas tanah 800 meter. Jelas 80 ya jawabannya. Kalau bisa 80 kan 10 per 100 dikali 800 kan. 10% sama 10 per 100 dicoret. Ini coret 10 kali 8, 80 meter persegi. Wah, isi sekali ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini adalah skala ya. Ini ada rumah 8 meter 12 meter. Ini adalah jarak sebenarnya karena dia meter ya. Kemudian ini ada ukuran kertas. Ukuran kertasnya itu A0 sampai A5 ya. Nah, ini skalanya 1:50 ya. Adik diberi tugas membuat gambar. Kemudian gambarnya itu skalanya 1:50. Jenis kertas pada daftar dengan ukuran minimal yang dapat digunakan. Berarti kita harus cari jarak sebenarnya dulu kan. Maaf, panjang peta dulu kan. Karena ini tahunya jarak sebenarnya, berarti panjang peta belum diketahui. Nanti dari panjang peta kita tahu nih kertas yang muat nih. Yang muat ya. Minimal yang muat ya. Yang jenis mana lebar dan panjangnya. Nah, kita buat segitiga kalau ada adik masih belum hafal nih segitiga sini ya. Nah, yang atas JS ini JP ini S. Nah, gitu ya. Berarti kalau yang dari JP jarak peta berarti JS bagi S. Nah, contoh misalkan ya, kita cari lebar sebenarnya ya. Lebar peta kok lebar sebenarnya. Kan lebar sebenarnya kan 8 meter. Panjang sebenarnya itu 12 meter. Nah, kita cari lebar peta. Lebar peta berarti rumusnya JS per S ya. JS per S. Berarti 8 dibagi skalanya 50. Nah, berhubung ini 50, ini adalah senti. 8-nya masih meter, kita jadikan senti. 8 meter sama dengan kali 100, berarti 800 senti. Kalau 12 meter berarti 1200 cm. Berarti ini 800 dibagi 50 ya. Nah, berarti berapa 800 dibagi 50 nih? 800 dibagi 50. Berapa? Berapa 800 bagi 50? 14 atau 15 atau 16. 16 ya. Nah, 16 cm. Nah, sekarang panjang sebenarnya sama ya, JS dibagi S. Jarak sebenarnya itu 12 sudah jadikan senti, berarti 1200 dibagi skalanya 50 ya. Ini skalanya 1:50. Ya, 1200 dibagi 50 ini kita coret gini. 120 dibagi 5, hasilnya 20 ya. 20 cm. Berarti ukuran kertasnya itu nanti ya 16 kali 20. Nah, kita lihat di sini yang bisa. Yang minimal ya. Kalau ini kurang. Ini kurang ya lebarnya. 16 kali 20. Nah, 4 bisa. Oke, kan minimal ya. A1 cukup, A2 cukup. Cuman kan yang ditanya adalah minimal. Ukuran minimal berarti yang paling kecil tapi yang bisa. Nah, oke, kita lanjut. Oh ya, ini nomor 3 ya. Nomor 2 sudah belum? Udah, nomor 4. Nomor 4 ini adalah soal apa nih? Mobil C, mobil D, sepeda motor B, ada 4 kendaraan, kemudian dia ya melalui jalan yang sama, kecepatan rata-rata CD terpantau seperti tampak pada gambar, pengendaraan sepeda motor B sampai di pintu. Ini diketahui ya, ini sampai yang B itu dia sampai pukul 10. Dia berangkatnya jam berapa sih ini?
Oh ini ya, mungkin jam 8 ya. Oh ini agak nggak jelas ini ya. Waktu saat ini tuh maksudnya mungkin berangkatnya itu jam 8. Nah, berangkatnya jam 8. Ya ini soal tidak jelas ini agak. Jadi diketahui harusnya dikasih keterangan kalau dia berangkat, mereka berempat ini berangkatnya barengan jam 8. Nah, begitu loh. Ya berarti berangkatnya jam 8. Dan dia sampai jam 10, berarti 2 jam ya. Kemudian diketahui yang B ini kecepatan rata-ratanya 40. Jadi yang B sudah diketahui, ini kan ditanya mobil D sampai pintu masuk berapa, mobil C berapa, kecepatan sepeda A itu berapa. Ya ini adalah soal perbandingan berbalik ya. Jadi ada dua di sini ya. Di sini ada kecepatan. Kemudian yang variabel kedua adalah waktu ya. Nah, contoh misalkan di sini mobil B, sepeda motor B, berarti dia kecepatannya itu 40 di sini. Kemudian waktunya dia kan sampai jam 10, berangkat jam 8, berarti waktunya dia 2 jam. Nah, misalkan dengan tolak ukur ini kita bisa cari yang A, C, D. Contoh yang A, kita cari yang A dulu ya, sepeda. Sepeda di sini diketahui jam 12 ya, sampai berarti jam 8 sampai jam 12 itu 4 jam. Berarti di sini kita kasih 4 jam. Ditanya kecepatannya berapa kan? Nah, kecepatannya apakah benar 20? Kita tulis X ya. Karena kalau perbandingan berbalik berarti atas bawah kali samping. Ingat ya, atas bawah samping, tapi yang dicari harus yang di bawah nih X-nya. 2/4 dikali 40 ya. Atas bawah samping. Ini kita coret berarti 10, berarti 2 ya 20 km per jam. Ini sudah tepat ya. Kita cek nih mobil D. Mobil D misalkan, mobil D itu dia 80 km per jam. Sama ya. Kita tinggal ganti aja. Ya, kecepatan waktu di sini. Pakai yang B saja. Kita kopas waktu. Kemudian karena ini yang diketahui adalah kecepatannya berapa nih mobil D? 80 ya. Nah, waktunya berapa kan begitu. Nah, berarti tinggal atas bawah samping ya. 40 per 80 dikali 2 jam. Kali 2. Ini kita coret berarti 40 bagi 40 sama dengan 1 jam. Kalau dia berangkat jam 8 berarti dia sampai jam 9. Ini juga sudah tepat. Jadi jawabannya 1 dan 3. Oke ya. Oke, 4 nomor dulu. Nanti kita lanjut ya untuk nomor lain ya. Yang mungkin yang dirasa agak-agak sering jadi pertanyaan nih. Oke, kita tutup dulu. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengerjakan dengan tepat ya. Insya Allah matematika itu mudah dan menyenangkan ya. Oke, Assalamualaikum.